Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita yaitu Rastra Ksatria dan kisah favorit kita semua Wasis dan Galih. Wow. Dan kisah tentang Wasis dan Galih ini memang selalu seru teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, atau sudah lama bergabung tapi lupa belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi ya, nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jakarta Selatan. Dukun Sakti dari Timur Jawa. Kisah Wasis dan Galih. Setelah berhasil menangani sosok wanita misterius di depan warung Madura yang ada di dekat tempat tinggalnya, Galih semakin tertarik untuk kembali mendalami hal-hal gaib. Wasis pun sebagai sahabat dengan sabar terus membimbing Galih yang memang terkadang bersifat nyeleneh dan tidak sabaran. Tapi di sini Wasis yakin jika Galih nantinya akan bisa cepat menyerap apa yang akan ia ajarkan, karena sebenarnya Galih sedari dulu juga sudah menguasai dasar-dasarnya ketika mereka berdua berguru di kampung bersama Mbahnya Wasis. Sore itu, suasana di sekitaran komplek perumahan tempat Wasis dan Galih bekerja sebagai satpam terasa sejuk. Sinar matahari masih memancar, tapi tak segahar siang tadi yang panasnya terasa seolah memanggang bumi. Di pos jaga satpam terlihat Wasis, Galih dan Cecep sedang duduk-duduk santai sambil menikmati kopi sore yang rasanya selalu terasa lebih nikmat menjelang aplusan atau pergantian shift jaga nanti malam. "Kamu itu kenapa toh, Cep? Dari pagi diem aja, kayak nggak biasanya gitu loh. Kalau ada apa-apa yang mbok cerita gitu sama kita, ya siapa tahu kita bisa membantu," tanya Galih pada Cecep yang memang sedari pagi mereka bekerja. Cecep terlihat murung dan lebih banyak diam, sangat berbeda seperti hari-hari biasanya yang mana Cecep adalah sosok yang ceria dan suka bercanda. "Saya malah lagi bingung atuh Kang Galih," jawab Cecep datar. "Ya bingung apa Cecep? Kalau kamu nggak ngomong dan nggak pernah cerita, yang ada kamu nanti malah bingung. Mukamu itu loh, kalau nggak bingung aja udah ngeselin. Apalagi kalau lagi bingung, sungut kali sewot." "Saya makin gak betah tinggal di rumah kakak saya Kang," jawab Cece lirih, raut mukanya berubah semakin sedih. "Ya ampun, kalau masalah kayak gitu mah gampang Cep. Ya kalau kamu memang udah gak betah tinggal bareng sama kakakmu, ya tinggal pindah dong Cep. Kata pakdeku, kita itu sebagai laki-laki dewasa yang sudah memiliki penghasilan tetap, ya harus bisa hidup mandiri. Nah, mending sekarang kamu kos aja di tempatku, masih ada kamar kosong itu di sebelah," ujar Galih panjang lebar. "Memangnya apa yang membuat kamu sekarang jadi nggak betah tinggal di rumah sama kakakmu itu, Cep?" tanya Wasis mencoba mengambil alih pembicaraan sebelum Galih bertambah ngawur. "Kakak saya sama suaminya itu sudah sebulan ini ribut terus sama suaminya. Aneh saya mah. Tadi mah padahal akur, adem ayem aja. Kasihan saya mah sama ponakan saya yang masih kecil-kecil jadinya," jawab Cecep menjelaskan tentang kondisi di rumah kakaknya tempat ia menumpang selama berada di Jakarta. "Apa kamu sudah coba tanya sama kakakmu ada masalah apa sebenarnya, Cep?" tanya Wasis lagi. "Saya mah gak berani sis, mukanya akhir-akhir ini mah jutek banget, takut saya jadinya," jawab Cecep. "Kalau boleh mah nanti malam saya rencananya mau nginep dulu di kos Kang Wasis sama Kang Galih, biar pikiran saya bisa tenang dulu," lanjut Cecep penuh harap. "Ya boleh dong Cep, masa yang gak boleh? Ya wes, nanti pulang kerja kita ke kos kita dulu aja,
biar pikiranmu bisa tenang dan mukamu juga jadi seger, gak lesu kayak begitu lagi. Jawab Gali yang langsung disetujui oleh Wasis. Di malam harinya, setelah lepas jaga, Wasis, Gali dan Cecep berjalan kaki untuk pulang menuju kos. Kita makan dulu yo di warung favorit kita berdua, Cep. Warung nasi Bude Ratmi. Kamu pasti ketagihan nanti kalau makan di sana. Rasanya enak, harganya murah, cocok buat kita yang gajinya pas-pasan. Ajak Gali yang langsung disetujui oleh Cecep dan Wasis. Selesai makan, mereka pun langsung menuju ke kos. Setelah bersih-bersih dan berganti pakaian, mereka bertiga duduk-duduk di beranda kos sambil menikmati kopi dan rokok. Di sini, Cecep mulai bercerita tentang kondisi rumah tangga kakaknya yang bernama Erni Nuraini dan suaminya yang bernama Tatang Koswara. Mereka memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama adalah perempuan berumur sekitar 4 tahunan yang bernama Pipit. Dan yang kecil, laki-laki berumur 2 tahun bernama Dede. Tatang sendiri bekerja di sebuah pabrik sepatu yang berada di daerah Tangerang dengan gaji yang cukup lumayan. Dan Teh Erni dulunya juga bekerja di pabrik yang sama, tapi setelah menikah Teh Erni memilih untuk keluar kerja dan fokus mengurus rumah tangganya. Selama ini, rumah tangga mereka berdua baik-baik saja. Secara finansial, gaji dari Tatang sudah cukup untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Teh Erni dan Tatang dikenal di lingkungan tempat tinggal mereka sebagai pasangan yang harmonis. Namun, sebulan terakhir ini, semua itu seolah berubah. Mulailah terjadi letupan-letupan emosi dari Teh Erni maupun Tatang, hingga hal itu membuat Cecep merasa tak nyaman lagi tinggal di sana. Padahal sebelumnya, Tatang selaku kakak ipar dari Cecep berlaku sangat baik dan bahkan Cecep bisa bekerja sebagai security di komplek perumahan atas bantuan dari Tatang melalui relasinya yang cukup luas. Setelah menjelaskan tentang permasalahan yang ada di rumah kakaknya, Cecep terlihat nampak nyaman berada di kos-kosan milik Pasano itu. Enak juga ya kos di sini. Berapa harganya sebulan? Tanya Cecep antusias. 700.000 kalau sendiri. Kalau berdua 900.000 sebulan. Jawab Wasis. Kalau bertiga berapa? Tanya Cecep lagi. Bertiga? Saut Gali kaget. Iya, kalau sekamar bertiga berapa per bulannya? Ujar Cecep memperjelas. Tunggu. Maksud kamu itu mau ngekos kamar bertiga sama kita gitu? Saut Gali, raut wajahnya mulai berubah kesal. Ya, saya mau ikut gabung di sini. Tempatnya enak soalnya, ujar Cecep lagi. Wah, yang gak bisa dong Cep, sempit. Kamu itu kalau memang mau kos ya sendiri aja dong. Tuh di sebelah kamarnya masih kosong. Tukas Gali. Mahal lah tukang gali kalau sendiri mah. Gak apa-apa ya, saya ikutan gabung biar murah patungan bayar bulanannya, ujar Cecep penuh harap. Gak bisa Cep, lawang berdua aja udah sempit, ini malah mau jadi bertiga. Mimpiku nanti jadi gak berwarna lagi kalau tidur bertiga. Gambarnya nanti hitam putih kayak nonton TV zaman dulu, sungut Gali kesal. Cep, kalau menurut saya kamu jangan pindah dulu dari rumah kakakmu, ujar Wasis mulai angkat bicara. Duh, gimana ya sis? Saya mau udah gak kuat denger ribut-ribut mulu di sana tiap harinya. Pusing, jawab Cecep cepat. Ya, selama ini kan kakak kamu sudah baik sama kamu. Masa iya kamu mau ninggalin mereka dalam keadaan sedang bermasalah? Ujar Wasis lagi mencoba memberikan saran. Terus, menurut Kang Wasis sama Kang Gali, saya teh harus gimana? Tanya Cecep bingung. Cecep, ya masuk kamu nanya kita toh Cep. Kita ini kan bertiga masih bujangan, mana ngerti masalah keluarga, saut Gali. Liar saya mah, udahlah saya pindah ke sini aja ya. Kang Wasis sama Kang Gali besok bantuin saya pindahan ya. Sekalian bantu ngomong sama Teh Erni, pinta Cecep. Wasis dan Gali hanya bisa mengangguk setuju. Dan malam itu mereka bertiga tidur dalam satu kamar di kos Wasis dan Gali. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Wasis, Gali, dan Cecep berangkat ke Tangerang menuju ke rumah kakaknya Cecep. Ya, Cecep sudah membulatkan tekad untuk pindah dan mencoba hidup mandiri tak lagi menumpang pada kakaknya.
Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, mereka bertiga akhirnya tiba di sebuah rumah sederhana yang terlihat nyaman di dalam komplek perumahan sederhana yang terletak di daerah Tangerang Kota. Ada tamu. Masuk, ujar seorang perempuan cantik yang ternyata adalah Teh Erni, kakak dari Cecep. Di luar aja ya Teh, ini pada mau ngerokok semua, jawab Cecep, lalu mempersilahkan Wasis dan Gali duduk di kursi teras depan rumah Teh Erni. Ya udah, sebentar ya, Teteh bikinin minum dulu, ujar Teh Erni ramah. Gali sendiri sedari tiba tadi tak pernah melepaskan pandangannya dari sosok Teh Erni yang memang terlihat sangat menarik. Teh Erni dengan kulit putih bersih, pipinya terlihat kemerahan karena saking putihnya kulit wajah Teh Erni. Rambut hitamnya diikat cepol, memperlihatkan leher jenjangnya dibalut dasar putih corak bunga selutut. Bodinya yang sintal semakin mencolok, membuat siapapun laki-laki pasti terpana melihatnya. Wasis lebih banyak menunduk, bahkan ia segera menyenggol kaki Gali yang menurutnya tidak sopan karena menatap terlalu lama ke wajah Teh Erni. Cep, itu kakak kamu beneran? Tanya Gali ketika Teh Erni sudah masuk ke dalam rumah untuk membuatkan minuman. Iya bener, jawab Cecep singkat. Kakak kandung kamu atau kakak sepupu kamu Cep? Tanya Gali penasaran. Ya kakak kandung atau Kang Gali. Ada apa emangnya sih? Jawab Cecep kesal. Mukanya Teh Erni itu bening, tapi mukamu beladus. Jadi saya sempat ragu. Ledek Gali disambut tawa Wasis dan Cecep. Hayo, pada ngomongin apa? Ketawanya sampai kayak gitu sih, tegur Teteh Erni yang datang dengan membawa nampan berisikan 3 gelas kopi panas. Ayo diminum dulu. Maaf ya seadanya, ujar Teh Erni mempersilahkan. Cecep, mau ngomong sebentar ya Teh, ujar Cecep pelan. Ngobrol apa sih Cep? Kan Cecep lagi ngobrol sama teman-temannya Cecep, balas Teh Erni yang langsung duduk di kursi bergabung dengan Wasis dan Gali. Ini Teh, Cecep rencananya mau pindah. Cecep mau ngokos bareng sama Wasis sama Gali, ujar Cecep sambil menunduk. Loh, ada apa Cep emangnya? Kok mendadak gini? Apa ada yang salah sama Teteh? Atau Tatang ngambilin Cecep? Tanya Teh Erni bingung. Enggak Teh, enggak gitu. Teteh mah sama Tatang juga udah baik pisan sama Cecep. Cecep itu cuma mau belajar mandiri aja Teh, jawab Cecep merasa tidak enak hati. Apa jangan-jangan gara-gara Teteh sama Tatang sering berantem ya? Jadi Cecep gak betah lagi, ujar Teh Erni yang kini raut wajahnya seketika berubah menjadi sedih. Enggak Teh, gak gitu. Teteh jangan sedih ya. Cecep merasa menyesal karena sudah membuat Teh Erni sedih. Teteh juga gak tahu Cep. Akhir-akhir ini Teteh sering kesel sama Tatang. Teteh juga bingung. Keselnya tuh kayak tanpa alasan gitu. Jadi hawanya mau marah-marah terus, ujar Teh Erni lirih, air mata terlihat mulai mengambang di sudut matanya yang jernih. Maaf ya, Teteh jadi curcol di sini. Maaf ya, ke bawah suasana soalnya. Ya udah, Teteh masuk dulu. Dilanjut aja dulu ngobrolnya ya. Cecep, nanti kita obrolin lagi ya, ujar Teh Erni merasa malu karena telah kelepasan menceritakan tentang masalah rumah tangganya di depan Wasis dan Gali. Setelahnya, Teh Erni langsung masuk ke dalam rumah memberikan keleluasaan pada Wasis, Gali dan Cecep untuk mengobrol. Sebaiknya kamu obrolin dulu Cep sama teteh kamu. Kasihan kan dia jadi sedih. Pelan-pelan ya, kamu kasih pengertian. Kalau kamu itu memang benar-benar ingin belajar hidup mandiri, ujar Wasis memberikan nasihat. Iya dong Cep, kamu itu harus bisa jaga perasaan teteh kamu, kata Padeku. Sebagai laki-laki sejati, kita itu harus peka terhadap perasaan perempuan, sahut Gali sambil meraih gelas kopi dan menyesapnya. Aduh, iya, maaf ya, saya sepertinya nggak jadi pindah sekarang. Saya mau obrolin dulu sama teteh saya, jawab Cecep. Setelah ngobrol panjang lebar dan menghabiskan kopi, tak lama kemudian Wasis dan Gali berpamitan untuk pulang. Tapi sebelum pulang, tanpa diketahui siapapun, Wasis meraih sejumput tanah dari halaman rumah Teh Erni.
Setelah tiba di kos-kosan, Wasis dan Gali sejenak beristirahat di beranda kos. Ada yang tidak beres di rumah Teh Erni, Li. Kita harus membantunya, ujar Wasis memulai obrolan. Masa sih, Sis? Kok aku nggak ngerasa apa-apa tuh tadi di sana? Jawab Gali santai sambil menyulut rokoknya. Ya gimana kamu mau bisa ngerasa? Lawang di sana aja tadi kamu fokus melototi Teh Erni, sindir Wasis yang sebal kala mengingat kelakuan Gali tadi. Lah, kamu itu loh Sis, sukanya nyinyirin aku terus, sungut Gali kesal. Kamu itu harus belajar fokus, Li. Belajar mengolah rasa agar kamu bisa lebih peka dengan di situasi manapun kamu berada, ujar Wasis mencoba menasehati Gali. Ya Sis. Memangnya apa sih yang kamu rasain tadi di sana? Tanya Gali. Ada sesuatu yang tidak baik dikirimkan oleh seseorang ke rumah Teh Erni, ujar Wasis seraya mengisap rokok dalam-dalam. Menurut penerawan Wasis, ketika tadi ia berada di rumah Teh Erni, dia melihat ada sesosok makhluk gaib yang sepertinya dikirimkan oleh seseorang dengan tujuan yang tidak baik. Makhluk itu ditugaskan untuk menebar kebencian di dalam rumah Teh Erni dengan tujuan utama menghancurkan rumah tangga Teh Erni dan AA Tatang. Dan di sini Wasis berkeinginan untuk menerawang lebih jauh dengan cara meraga sukma bersama Gali untuk menghadapi makhluk gaib penebar kebencian itu, sekaligus mencari tahu siapa dalang sesungguhnya dari permasalahan yang ada di rumah Teh Erni. Dan Wasis merasa jika hal ini adalah sebuah langkah awal yang cukup bagus untuk menggembleng Gali dalam berpetualang di alam gaib. Kita akan meraga sukma bersama besok malam. Aku sudah mengambil sejumput tanah dari sana sebagai media untuk kita, ujar Wasis sambil menatap Gali serius. Oke, siapa takut? Tapi kira-kira aman kan Sis ya? Buat pemula kayak aku. Kamu itu jangan usil kalau urusan beginian Sis, jawab Gali yang sepertinya masih ragu. Kamu tenang aja, yang penting kamu tetap fokus dan jangan bertindak gegabah, jelas Wasis mencoba meyakinkan Gali. Ya, Gali sangat antusias untuk segera menjalani petualangan di alam gaib bersama sahabatnya Wasis. Apalagi dalam petualangan kali ini mereka berdua berniat untuk menolong keluarga dari Cecep, sahabat baik mereka. Pada malam yang sudah ditentukan, Wasis dan Gali langsung melakukan ritual meraga sukma. Berkat bimbingan dari Wasis, Gali pun dengan lancar bisa melakukan raga sukma dengan baik, karena memang Gali sebenarnya dulu sudah mempelajari dasar-dasarnya ketika di kampung berguru dengan banyak Wasis. Setelah ritual berhasil, sukma mereka berdua langsung melesat ke arah rumah Teh Erni. Setibanya di sana, Gali baru bisa melihat aura rumah Teh Erni yang diliputi aura kegelapan. Wasis dan Gali menajamkan mata, mengedarkan pandangan, mencoba mencari keberadaan sosok gaib jahat penebar kebencian di rumah Teh Erni. Makhluk itu ada di sana, Li, ujar Wasis sambil menatap tajam ke arah atap rumah Teh Erni. Di sana, di atas atap rumah, terlihat sosok makhluk gaib bertubuh kurus tinggi, berkepala botak dengan kuping lancip. Tubuhnya terbalut kulit berwarna merah, sekujur tubuhnya terlihat licin dengan lendir menyelimuti permukaan kulit merahnya. Makhluk itu menyeringai, menatap tajam ke arah Wasis dan Gali dengan pandangan tak suka. Dan dalam satu gerakan aneh, sosok itu melompat, melenting tinggi, kemudian mendarat tepat di atas tanah, hanya berjarak beberapa langkah di hadapan Wasis dan Gali. Jancuk, bikin kaget aja, Sis. Makhluk ini jelek banget Sis. Kepalanya botak, kupingnya lancip, badannya merah licin koyo belut. Mana telanjang bulat gitu Sis. Duh, bukannya takut malah jadi cici aku Sis, ujar Gali menahan mual. Sosok jin penebar kebencian itu menatap tajam bergantian ke arah Gali dan Wasis dengan tatapan menyelidik, seolah mencoba membaca kekuatan lawan. Dari mulutnya yang lebar, desisan kasar terdengar mengerikan. Kamu harus fokus, Li. Jangan terpengaruh dengan tampilannya, bisik Wasis sambil terus menatap makhluk itu, mencoba tetap waspada. Gimana kita bisa fokus, Sosis? Coba itu, kamu lihat. Anunya itu loh. Alah,
jelek banget bentuknya sis. Duh, gak tahan aku. Buruan sis, kamu sikat, musnahin aja. Gak kuat aku lama-lama lihatnya. Crocos Gali masih menahan mual. Tiba-tiba saja, dengan gerakan secepat kilat, makhluk itu melesat menerjang ke arah Gali. Wasis refleks mendorong tubuh Gali ke arah samping hingga membuat Gali terjungkal. Serangan sosok itu meleset hanya beberapa senti, hampir mengenai kepala Gali. Sosok itu rupanya sengaja memilih untuk menyerang Gali lebih dulu karena dianggap yang paling lemah. Gali yang jatuh tersungkur merasa emosi, dia langsung bangkit berdiri memasang kuda-kuda bersiap melancarkan serangan balasan. Jancuk, dasar curang, nyerang gak pakai apa-apa, udah jelek curang lagi. Makan ini. Dengan penuh rasa emosi, Gali melepaskan pukulan jarak jauh dengan dialiri tenaga dalam penuh ke arah kepala makhluk itu. Tapi dengan mudahnya serangan Gali berhasil dihindari makhluk licin tersebut. Sosok itu menyeringai, memperlihatkan barisan giginya yang tajam berselimut lendir diiringi desisan keras. Tenang, tahan Le, kita harus bisa menangkap sosok ini hidup-hidup untuk bisa tahu siapa pengirim sesungguhnya. Teriak Wasis mencoba menenangkan Gali. Benang gaib, Kekang Sukmo, teriak Wasis, dan tiba-tiba saja dari arah telapak tangan Wasis melesat cepat sesuatu tak terlihat disertai hembusan angin dingin ke arah sosok jin penebar kebencian. Seketika tubuh sosok itu berdiri mematung dengan tangan merapat ke badannya dan kedua kaki yang merapat seolah terbelit sesuatu yang tak terlihat. Benang sakti milik Wasis telah membelit erat sosok itu dari bagian bahu ke bawah sampai telapak kakinya. Sosok merah licin itu memberontak, berusaha melepaskan sesuatu yang tak terlihat, mengikat tubuhnya semakin kencang. Semakin kau berontak, maka benang itu akan semakin kencang mengikat tubuhmu. Dan semakin terus kau paksakan, maka tubuhmu akan hancur secara perlahan, ujar Wasis sambil berjalan mendekat ke arah sosok jin penebar kebencian yang kini berdiri kaku tanpa bisa bergerak lagi. Gali mengikuti di belakangnya. Sis, ini siluman belut kamu apain sis? Sampai diem kaku begini, tanya Gali heran. Wasis hanya tersenyum dan melangkah semakin dekat ke arah sosok itu. Siapa yang telah mengirimmu ke rumah ini? Tanya Wasis tegas. Sosok itu tidak menjawab, hanya terdengar desisan kasar dari mulut lebarnya. Dia masih sibuk dengan lilitan yang terasa semakin kencang mengikat tubuhnya. Sis, kayaknya makhluk jelek ini gak bisa ngomong deh sis. Coba aja lihat mulutnya, lawang iler yang seember gitu, celetuk Gali sambil terus memandang jijik ke arah sosok itu. Tak lama kemudian, dari balik kegelapan berselimut kabut, terdengar suara tertawa kencang diiringi suara tepuk tangan membara. Samar-samar muncul sosok tegap berpakaian serba hitam, membawa aura gelap pekat seolah mengubah hawa di sekitaran. Sosok itu berjalan semakin mendekat dan kini tampak jelas sosok itu adalah ternyata seorang pemuda berbadan tegap, berambut gondrong, berpakaian serba hitam lengkap dengan kain hitam sebagai ikat kepalanya. Tidak kusangka manusia yang ingin ikut campur urusanku ternyata adalah kawan-kawan lama yang sudah lama tak berjumpa. Ujar pemuda gondrong itu yang suaranya terdengar menggelegar di gelapnya malam. Satrio, gumam Wasis dan Gali hampir bersamaan. Ya, Satrio adalah kawan seperguruan Wasis dan Gali ketika mereka berguru pada mbahnya Wasis di kampung mereka dulu. Satrio adalah salah satu murid terbaik di perguruan itu. Kemampuannya cukup unik yang bisa dengan cepat menyerap pelajaran-pelajaran yang diberikan baik jurus maupun ajian-ajian sakti, hingga membuatnya berubah menjadi sosok yang sombong. Ambisinya yang terlalu berlebihan membuat Satrio pada akhirnya dikeluarkan dari perguruan itu. Dan pada perjalanannya, Satrio akhir berguru dengan salah satu dukun sakti beraliran hitam yang menurutnya sesuai dengan ambisi besarnya untuk bisa menaklukkan dunia gaib di tanah Jawa. Wasis, kamu ndak perlu repot-repot menyiksa makhluk rendahan bodoh ini Wasis, hanya untuk mengetahui siapa orang yang mengirimnya. Orang yang kau cari sudah ada di sini.
Aku orangnya, ujar Satrio geram seraya berjalan mendekati sosok jin merah yang masih berdiri kaku karena terbelit benang gaib milik Wasis. Dan ketika Satrio sudah berada tepat di samping jin penebar kebencian itu, tangan kanannya dengan cepat melesat menghantam batok kepala sosok makhluk berwarna merah itu. Prak! Kepala sosok merah itu pecah berantakan hanya dengan sekali pukulan tangan Satrio. Makhluk itu menggelepar lalu berubah menjadi kepulan asap merah disertai bau busuk yang menyebar menusuk hidung. Asap itu perlahan menghilang disertai suara raungan panjang menggidikan. Dasar makhluk rendahan tidak berguna, dengus Satrio kesal sambil mengibaskan tangan kanannya yang sempat terkena cipratan lendir merah. Galih melotot terkesima melihat kesaktian sekaligus kekejaman Satrio yang hanya dengan satu gebrakan bisa langsung membinasakan makhluk perewangannya sendiri. Ternyata kau, Satrio, yang telah mengirimkan sosok penebar kebencian itu ke dalam rumah keluarga bahagia ini. Tega sekali. Kau ingin menghancurkan rumah tangga orang. Apa maksud dari semua ini, Satrio? Tanya Wasis geram. Wasis. Aku ini hanya mencoba untuk mengamalkan apa yang dulu pernah diajarkan oleh mbahmu. Bantulah orang lain dengan apa yang kau miliki. Ya kan, aku akan selalu mengingat kata-kata itu dengan baik, Wasis. Jawab Satrio bernada mengejek. Tapi kau saling membantu dalam kejahatan, bukan dalam kebaikan. Mbahku tidak pernah mengajarkan hal itu. Bentak Wasis semakin geram karena mbahnya turut dibawa-bawa. Oh. Rupanya semakin lama kau ini semakin mirip dengan kakek tua kolot itu. Hobinya menghakimi orang lain. Aku berjelas di sini. Ada orang tolol yang datang padaku jauh-jauh lalu meminta tolong untuk bisa memiliki wanita idamannya. Dan kemudian aku menyetujui untuk membantunya dengan imbalan yang telah kita sepakati. Lalu di mana salahku? Ada orang datang butuh bantuan dan aku tolong dengan segala kemampuan yang aku miliki disertai imbalan yang pantas. Itu adil bukan? Jawab Satrio menjelaskan. Tapi wanita itu sudah bersuami dan keluarga yang akan kau hancurkan itu adalah keluarga teman kerjaku, sahut Galih yang juga ikut geram. Oh. Ya. Aku hampir lupa. Ada Galih juga di sini. Cecunguk yang dari dulu hanya bisa mengekor di belakang Wasis. Balas Satrio meledek Galih. Bangsat, teriak Galih yang tiba-tiba saja melepaskan pukulan jarak jauh dengan tenaga dalam penuh. Satrio menyeringai melihat serangan Galih yang tiba-tiba dan dengan tenang. Dia menerima serangan Galih itu tanpa sedikit pun berusaha menghindar. Pukulan apa barusan, Li? Rasanya geli-geli gitu. Kalau boleh aku kasih nama pukulanmu tadi, jurus monyet melempar kulit pisang. Lama kita tidak bertemu, ternyata semakin lama kamu itu semakin goblok, Galih. Ledek Satrio lagi. Dia paham betul Galih adalah sosok yang mudah terpancing emosinya. Seketika wajah Galih berubah merah padam, dan ketika Galih ingin merangsek maju menyerang Satrio, Wasis menahannya. Jangan dulu, Lih. Ini bagianku, ujar Wasis pelan dengan suara bergetar. Satrio, hentikan atas semua yang sudah kau lakukan pada keluarga Terni, atau aku akan bertindak dengan tegas, bentak Wasis tegas. Wow. Sudah cukup lama aku menunggu saat-saat ini, Wasis. Akhirnya takdir mempertemukan kita untuk bertarung di alam gaib ini. Jujur, aku penasaran, sudah sehebat apa sekarang Wasis, cucu kesayangan Simbah? Jawab Satrio dengan pongahnya. Baik, Satrio, berarti kau sendiri yang memilih jalan kekerasan. Bersiaplah, ujar Wasis yang langsung melesat menyerang Satrio. Pertarungan jarak dekat antara Wasis dan Satrio tak terelakkan lagi. Benturan-benturan energi berkekuatan dahsyat langsung memenuhi udara sekitar. Galih memilih menjauh dari area pertarungan.
Beberapa jurus telah berlalu, pertarungan masih terlihat berimbang. Wasis dan Satrio masih beradu jurus mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sampai pada satu kesempatan, tendangan memutar Wasis berhasil bersarang telak di kepala Satrio. Dan bersama dengan itu, satu tendangan dari Satrio bersarang telak juga di perut Wasis. Keduanya terpental beberapa langkah ke belakang. Satrio terhuyung, memegangi kepalanya yang terasa pusing. Wasis sendiri menunduk, merasakan sakit di bagian ulu hatinya. Satrio dengan geram segera merapal mantra aji. Perlahan tangan kanannya memancarkan sinar merah menggigitkan, memancarkan aura membunuh. Sadar jika lawannya saat ini sedang menyiapkan pukulan jarak jauh berkekuatan dahsyat, Wasis segera merapal mantra aji. Ia menyalurkan energi penuh ke tangan kanannya. Perlahan-lahan tangan kanan Wasis memancarkan sinar kuning kemasan, mulai dari telapak tangan hingga sebatas siku. Semakin lama cahaya kuning kemasan itu semakin terang menyilaukan mata. Wasis memasang kuda-kuda menunggu Satrio melepaskan pukulan andalannya. Diawali teriakan membahana, Satrio melepaskan pukulan jarak jauh berkekuatan dahsyat. Gelombang cahaya merah melesat dari tangan Satrio, bergulung-gulung di udara mengarah ke arah Wasis. Dengan satu gebrakan juga, Wasis segera melepaskan pukulan andalannya. Cahaya kuning kemasan melesat cepat, menyasar cahaya merah di udara. Bentrokan dua pukulan sakti itu tak terhindarkan lagi. Suara dentuman keras membahana dengan percikan cahaya menyilaukan mata, membuat area pertarungan yang tadinya gelap berkabut menjadi terang benderang. Tubuh Wasis tersurut hingga beberapa langkah ke arah belakang akibat bentrokan besar itu, tapi ia dapat menguasai dirinya hingga tak sampai jatuh terjungkal. Dadanya terasa panas berdenyut kencang. Asap tebal hasil dentuman keras tadi perlahan menipis dan terlihat sosok Satrio masih berdiri tegak di ujung sana, seolah tak terpengaruh dengan bentrokan dahsyat tadi. Wasis terperanjat kaget kala melihat Satrio yang seolah tidak terpengaruh akibat pukulan saktinya tadi. Gila, seberapa saktinya Satrio sekarang? Betin Wasis sambil perlahan-lahan mempersiapkan diri untuk serangan lanjutan. Tiba-tiba saja terdengar suara tawa membahana. Wasis, lumayan. Pukulanmu barusan itu lumayan untuk menakut-nakuti makhluk rendahan. Kau lupa, saat ini kau sedang berhadapan dengan seorang Satrio, murid terbaik yang dibuang secara licik. Ujar Satrio lantang yang membuat Wasis kembali segera menghimpun tenaga dalamnya, bersiap untuk mengeluarkan kudi saktinya, pisau kecil berkekuatan dahsyat. Namun tiba-tiba, cukup untuk malam ini. Atas dasar persahabatan kita di masa lalu, maka aku mengampunimu dan aku akan mencabut kirimanku di rumah ini. Tapi ingat, di lain waktu, apabila kita bertemu lagi dalam masalah sama seperti ini, maka aku tidak akan pernah mengampunimu lagi. Ujar Satrio diakhiri tawa membahana. Kemudian perlahan sosoknya menghilang di balik kegelapan. Wasis masih terus menatap tajam ke arah kabut. Tempat sosok Satrio menghilang, tak lama kemudian Gali datang menghampiri Wasis yang masih berdiri memegangi dadanya. "Kamu tidak apa-apa, Tosis?" tanya Gali khawatir. "Aman, Le. Aku baik-baik saja," jawab Wasis datar. "Biajingan si Satrio itu. Kenapa bisa tambah sangar gitu ya, Sis? Belajar sama siapa dia ya?" tanya Gali keheranan. "Sudah, gak perlu dipikirin hal itu. Yang jelas, semuanya kini sudah aman. Guna-guna yang dikirimkan ke rumah Teh Erni sudah dicabut. Semoga keluarga Teh Erni bisa kembali harmonis lagi. Kita harus segera kembali ke tubuh kita, Le. Terlalu lama di alam gaib bisa berbahaya," ujar Wasis mengajak Gali untuk kembali ke tubuh mereka di dalam kamar kos. Sementara itu, di
Di suatu ruangan di dalam rumah yang berada di suatu desa di daerah Jawa Timur, sosok pemuda berambut gondrong berpakaian hitam-hitam tampak duduk lemah bersandar pada tembok kamar. Wajahnya terlihat pucat, di sudut bibirnya mengalir darah kental. Ya, Satrio. Saat ini sukmanya sudah kembali ke tubuhnya yang berada di dalam kamar ritualnya. Rupanya, bentrokan pukulan sakti barusan dengan Wasis membuat Satrio terluka cukup serius. Tapi dengan gaya sombongnya, dia berusaha menutupi kekalahannya dengan berkata bahwa ia mengampuni Wasis atas dasar persahabatan masa lalu. Satrio terlalu gengsi untuk mengakui kehebatan Wasis, padahal sejatinya dia lari dari pertarungan karena sadar akan sangat berbahaya baginya untuk terus melanjutkan pertarungan melawan Wasis. Dan kemudian tiba-tiba saja dia terbatuk lalu memuntahkan darah segar yang membasahi lantai kamar ritualnya. Bajingan, pukulan si Wasis semakin kuat. Aku akan membalasnya suatu saat nanti. Gumam Satrio yang langsung melakukan beberapa totokan di dadanya sendiri demi bisa menghentikan pendarahan. Ya, Satrio ternyata berprofesi sebagai dukun yang cukup terkenal dengan reputasi mentereng. Dia terkenal sebagai dukun muda sakti berilmu tinggi. Tamu-tamunya rata-rata datang dari luar kota. Dan memang beberapa waktu lalu seorang laki-laki berusia 30 tahunan yang mengaku bernama Heru datang jauh-jauh dari Tangerang khusus untuk menemui Satrio. Dia datang lalu menceritakan kehidupannya. Heru bekerja di sebuah pabrik sepatu di kota Tangerang. Dulu beberapa tahun sebelumnya dia bersahabat baik dengan sesama karyawan pabrik yang bernama Tatang dan Erni. Mereka bertiga adalah sahabat karib dan banyak melewati waktu bersama hingga akhirnya seiring berjalannya waktu mulai tumbuh benih-benih cinta di hati Heru terhadap Erni yang semakin lama semakin besar. Tapi sayang, Tatang, sang sahabat, juga diam-diam ternyata juga mencintai Erni. Bahkan Tatang secara gentle berani lebih dulu menyatakan rasa cintanya kepada Erni. Gayung bersambut, Erni juga ternyata mencintai Tatang dan menerima cintanya. Dan tak lama setelah itu Erni dan Tatang melangsungkan pernikahan. Lalu mereka berdua hidup bahagia hingga kini sudah memiliki 2 anak hasil dari buah pernikahan bersama Tatang. Heru mencoba menerima semua itu sebagai jalan hidupnya, dan selama itu pula dia tetap bersahabat baik dengan Tatang. Namun dalam hatinya yang terdalam, dia masih menyimpan rasa cinta terhadap Erni. Yang sialnya, semakin lama rasa cinta itu justru semakin besar hingga membuat dia nekat pergi jauh ke Jawa Timur demi mencari dukun sakti untuk mengirim guna-guna ke rumah tangga Erni dan Tatang dengan tujuan membuat mereka berdua berpisah. Setelah itu barulah Heru akan melancarkan aksi keduanya untuk bisa memiliki Erni seutuhnya. Satrio melihat permasalahan Heru itu sebagai satu permasalahan sepele yang sangat mudah baginya untuk melakukan serangkaian rencana sesuai dengan yang Heru inginkan. Tapi sayang, dalam perjalanannya takdir membawa Satrio bertemu dengan sahabat lama sekaligus seteru abadinya, yaitu Wasis. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Satrio mengalami kegagalan dalam aksinya sebagai dukun. Kegagalan ini tidak hanya berdampak pada Satrio sebagai dukun, tapi juga akan berimbas kepada Heru sebagai orang yang meminta guna-guna. Keesokan harinya, Wasis dan Gali mendapat kabar dari Cecep bahwa dia akan tetap pindah dari rumah Erni dan jadi pindah ke kos milik Pasarno tempat Wasis dan Gali tinggal. Cecep juga meminta tolong kepada Wasis dan Gali untuk datang ke rumah Erni demi membantunya mengangkat barang-barang miliknya. Loh Sis, ini si Cecep kok jadi tetap pindah ke sini ya? Apa masalahnya belum selesai atau gimana ini Sis? Tanya Gali bingung. Coba saja, nanti kita ke sana. Sekalian kita lihat apa yang terjadi, jawab Wasis santai. Dan di siang harinya Wasis dan Gali berangkat ke Tangerang menuju rumah Erni. Setibanya mereka di sana, terlihat dari luar pagar Erni sedang mengobrol mesra bersama suaminya sambil menikmati secangkir kopi.
Assalamualaikum, ucap Wasis dan Gali bersamaan. Waalaikumsalam. Ada tamu? Ayo masuk. Udah ditungguin itu sama Cecep dari tadi. Jawab Teh Erni ramah disertai senyum manisnya. Papa, kenalin, ini teman-teman kerjanya Cecep. Nah, nantinya Cecep mau tinggal di kos bareng mereka juga, ujar Teh Erni memperkenalkan Tatang pada Wasis dan Gali. Tak lama kemudian, Cecep keluar dari rumah dengan menenteng tas ransel dan 2 buah koper besar berisi pakaiannya. Duduk dulu Kang Wasis, Kang Gali, ujar Cecep mempersilahkan Wasis dan Gali duduk di teras rumah Teh Erni. Wasis dan Gali merasakan aura yang berbeda di rumah Teh Erni dari ketika pertama kali mereka datang. Aura negatif yang dulu menyelimuti rumah itu kini sudah sepenuhnya hilang, berganti dengan aura positif yang membuat penghuni rumah itu memancarkan keceriaan di wajah masing-masing. Teh Erni dan Tatang kini sudah mesra kembali dan harmonis. Mereka berdua seolah kembali lagi seperti masa pacaran dulu. Tetapi Cecep, dia tetap memutuskan pindah untuk belajar hidup mandiri walaupun berat. Teh Erni pun akhirnya mengizinkan juga. Ya, Teh Erni sangat menyayangi Cecep sebagai anak bontot di keluarganya. Kamu jaga diri ya Cep di sana. Kalau ada apa-apa ngomong sama Teteh, jangan lupa kasih kabar ya, ujar Teh Erni sedih ketika Cecep bersiap berangkat. Ya Teh, aman. Kan ada Wasis sama Gali di sana. Teteh tenang aja ya, jawab Cecep mencoba menenangkan kakaknya. Titip Cecep ya Wasis Gali. Cecep mah anak manja, gampang masuk angin. Sebenarnya mah Teteh nggak mau dia buru-buru pindah. Kalau ada apa-apa kabarin Teteh ya. Disimpan nomor telepon Teteh ya, ujar Teh Erni pada Wasis dan Gali. Wah, si Cecep ternyata anak manja juga ya Teh, celetuk Gali meledek Cecep. Ayo berangkat, nanti Teteh saya malah makin banyak bongkar rahasia saya lagi, saut Cecep yang disambut gelak tawa orang-orang di sana. Ketika sudah bersiap berangkat, dari arah luar gerbang rumah Teh Erni, Wasis menatap rumah Teh Erni dengan senyum bahagia. Ya, ada kebahagiaan tersendiri bagi Wasis ketika ia berhasil membantu orang lain terlepas dari kesulitan tanpa harus diminta dan tanpa perlu pengakuan dari siapapun. Dan hari itu, Cecep resmi pindah ke kos Pasarno. Dia menempati kamar persis di samping kamar Wasis dan Gali. Lalu bagaimana nasib Heru? Beberapa hari setelah kekalahan Satrio dari Wasis yang berimbas dicabutnya kiriman guna-guna dari rumah Teh Erni, Heru dipecat dari pabrik sepatu tempatnya bekerja. Berbagai kesialan secara beruntun menimpanya. Dia dipecat setelah melakukan kesalahan fatal di pabrik sepatu tempat dia dan Tatang bekerja. Ya, akan ada selalu konsekuensi dari setiap kejahatan yang sudah dilakukan dan Heru harus menerima itu. Dan untuk Gali sendiri, dia banyak mendapat pelajaran dari kejadian di alam gaib ketika harus menghadapi jin penebar kebencian dan juga Satrio si dukun sakti dari timur Jawa. Gali di sana melihat bagaimana Wasis mampu mengatasi semuanya malam itu tidak hanya dengan kekuatan tapi juga dipadu kecerdasan dan ketenangan yang luar biasa. Wasis sama sekali tidak terpengaruh dengan tampilan sosok jin merah licin itu, dan dia juga tidak langsung menghabisi jin penebar kebencian itu demi untuk bisa tahu lebih dalam siapa sesungguhnya sosok dalang di balik semua itu. Wasis juga bahkan tidak terpancing emosi ketika Satrio berkali-kali melemparkan kata-kata menyakitkan dengan selalu membawa-bawa banyak Wasis untuk memancing emosi Wasis meledak. Karena sesungguhnya kunci dari penyelesaian masalah adalah fokus dan konsentrasi penuh dibalut dengan ketenangan hati. Karena ketenangan adalah segalanya. Gali merasa ia semakin bersemangat untuk melanjutkan petualangan dengan Wasis sebagai pembimbing sekaligus sahabat baiknya. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah dari Mas Rastra Ksatria selalu keren. Nah, kisah Wasis dan Gali ini idola baru banget ya. Idola baru banget. Keren, pakai banget ceritanya. Semuanya dapet ya. Apa namanya, kaya. Kalau menurut saya jenis cerita seperti ini adalah cerita yang kaya ya. Jadi dapat semua di dalamnya. Ada komedinya, ada horornya dapat,
actionnya dapet dan romansnya sedikit ya. Ada tadi tentang cinta segitiga di antara Tatang, Erni dan juga Heru. Jadi komplit nih. Apalagi di sini juga adalah perjalanan pertamanya Galih dan Wasis secara berbarengan untuk menyelesaikan satu masalah ya. Dan bagaimana akhirnya dalam perjalanan itu dia bertemu dengan sosok jin penebar kebencian yang ngeselin banget sih. Emang Galih ini selalu dengan tingkah konyolnya ya, dengan jargon kata padeku itu udah dapet banget. Dan bagaimana dia melihat sosok makhluk jin penebar kebencian itu jadi jijik bukannya takut ya, karena memang sosoknya menjijikan. Jadi di sini memang apa namanya ada pelajaran yang kita ambil bahwasanya sosok makhluk gaib itu, sosok jin itu adalah dia menampilkan sosoknya untuk menghilangkan konsentrasi kita, untuk membuat kita takut. Jadi seperti kata Wasis tadi, jangan terpengaruh oleh tampilan dari makhluk itu. Luar biasa sekali. Dan bagaimana Satrio, yaitu sahabat lama, kawan seperguruan mereka dulunya yang akhirnya memilih jalan yang sesat, kembali lagi. Udah sempat kaget sih, wah Wasis kalah nih sama Satrio. Ternyata Satrio tiba-tiba mengampuni dan langsung cabut. Itulah. Emang dasar orang ngeselin ya, kayak Satrio gitu, orang sombong, pongah. Dia sebenarnya dia tahu dia udah kalah tuh, tapi pura-pura ngasih pengampunan terus kabur, padahal di belakang justru kesakitan. Luar biasa sekali. Sekali lagi ini adalah kisah yang komplit dan salah satu favorit saya dari kisah-kisah Wasis yang sudah mencapai 4 ya, udah 4 kali. Ini yang paling keren menurut saya. Mas Rastra Kesatria keren, pakai banget ceritanya, dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan para penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan pastinya banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya teman-teman ya. Salah satunya adalah bagaimana ketenangan adalah segalanya nih. Saya suka nih, memang dalam menyelesaikan satu masalah kita itu harus bisa tenang dulu. Bagaimana mungkin kita menyelesaikan masalah kalau kitanya sendiri belum tenang. Jadi memang diperlukan ketenangan, dan pastinya banyak gangguan untuk mengacaukan ketenangan dalam ketika kita menghadapi satu masalah. Itu salah satu poin yang saya suka dan keren, pakai banget. Jadinya sekarang dia ngekosnya bertiga tapi beda kamar ya. Si Galih ini nggak mau nih sekamar. Jadi di situ ada Wasis Galih berdua, tetap di sebelahnya ada Cecep. Wah, apakah di part kelima nanti akan lebih seru lagi dengan kehadiran Cecep di kos-kosan? Kita tunggu aja teman-teman. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ke tombol jempolnya, dan boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan semoga Mas Rastra bisa konsisten ya, setiap minggunya paling tidak satu lah ya kisah Wasis dan Galih untuk memberikan warna di channel Ilo Bercerita ini, dan eksklusif ya pastinya. Jadi teman-teman tidak mungkin bisa mendapatkan kisah Wasis dan Galih ini di channel manapun kecuali ada yang nyolong lain cerita. Dan sekali lagi silakan buat teman-teman yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya nyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih, dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.